Qala Hulaimi. Dijelaskan makna al-batin oleh Hulaimi. Apa makna al-batin? Bukan ada sesuatu di bawahnya. La yahussuhu wa innama alladhi la yuhassu. Ini maksudnya qala al-Hulaimi al-batin. Qala al-Hulaimi. Yang Hulaimi adalah syekhnya Imam Bukhari. Sifat ulu dalam aqidah al-Imam al-Baihaqi rahimahullah. Ada apa dengan Dr. Wahabi? Ada orang Wahabi, kabarnya bergelar doktor, membaca kitab para ulama, membacanya sepotong-sepotong dan diloncat-loncat. Ia juga kurang memahami susunan-susunan kalimat yang dibacanya. Lalu ia membuat kesimpulan sendiri yang sangat jauh serta menyimpang dari apa yang menjadi maksud pengarangnya. Ia membaca 3 kitab karangan al-Imam al-Baihaqi rahimahullah yang ditulis dalam rangka menguraikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, Syu'abul Iman, dan kitab Al-Asma' was Sifat. Si Wahabi menyampaikan kesimpulan, entah disengaja atau tidak, bahwa al-Imam al-Baihaqi meyakini Allah itu bertempat. Padahal dalam ketiga kitab tersebut Al-Baihaqi jelas-jelas menafikan tempat bagi Allah. Allah maha suci dari tempat dan arah. Allah tidak butuh pada tempat dan arah, sebagaimana akidah mayoritas umat Islam dari kalangan ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mana buktinya bahwa al-Imam al-Baihaqi rahimahullah meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah? Adalah sifat ulu. Di antara bukti bahwa al-Imam al-Baihaqi rahimahullah meyakini bahwa Allah maha suci dari tempat dan arah adalah ketika menguraikan makna sifat ulu, kemahatinggian Allah, adalah dengan keterangan sebagai berikut. Kita buka kitab Syu'abul Iman karangan Imam al-Baihaqi. Ketika menjelaskan Asma'ul Husna al-Ali walahu ma'anin, artinya yang maha luhur. Nama ini memiliki beberapa makna. Minha annahu aliyun anil maliki wal amiri wan nahi wat tahdidi wal rasmi wal man'i wal ijabi. Di antara maknanya, dia maha luhur dari orang yang memiliki, memerintah, melarang, membatasi, mengatur, mencegah, dan mewajibkan. Artinya apa? Tidak ada yang memiliki Allah, memerintah Allah, melarang Allah, membatasi Allah, mengatur, mencegah, mewajibkan, tidak ada. Ini diantara maknanya. Ada lagi makna lain, wa minha annahu aliyun anil hajati ilal khalaiqi wal khalqi. Di antara maknanya al-ali, atau sifat ulu, Allah maha luhur dari butuh kepada semua makhluknya dan butuh dari penciptaannya. Artinya Allah tidak butuh kepada makhluknya, dan Allah menciptakan makhluk juga bukan karena butuh kepada ciptaan itu. Ada lagi makna wa minha annahu la yas'alu amma yaf'al wa la yuhasabu ala ma yakbid. Di antara maknanya lagi, Allah tidak akan ditanya, dipertanggungjawabkan tentang apa yang dia perbuat, dan tidak akan diperiksa tentang apa yang dia ambil. Ini makna al-ali atau ulu. Artinya apa? Al-ali oleh al-Imam al-Baihaqi tidak diartikan Allah bertempat di atas, sebagaimana keyakinan orang-orang Wahabi. Lalu kita membuka kitab Al-Asma' was Sifat karangan al-Imam al-Baihaqi. Wa minha al-ali, di antara nama-nama Allah adalah al-ali, maknanya yang maha luhur. Qala Allah azza wa jal wa huwal aliyyul azim wa dzakarnahu fi khabaril asami. Allah azza wa jalla berfirman, dialah yang maha luhur lagi maha agung. Al-Baihaqi berkata, kami telah menyebutnya dalam hadis tentang nama-nama Allah. Apa maknanya? Qala al-Halimi fi ma'na al-ali. Al-Halimi berkata mengenai makna al-ali, innahu alladhi laysa fawqahu fima yajibu lahu min ma'adil jalali ahad
wala ma'ahu man yakunul 'uluwu mushtarakan bainahu wa bainahu lakinnahul 'aliyyu bil itlaq. Dialah yang tidak ada seorang pun di atasnya dalam sifat-sifat keluhuran keagungannya yang wajib baginya, dan tidak pula seseorang sebanding dengannya dalam keluhuran yang dimiliki antara dia dengan dia orang, tetapi dialah Allah yang maha luhur secara mutlak. Ini makna al-'ali. Kemudian kita buka pula kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad ketika menjelaskan makna al-'ali yang maha luhur. Al-Baihaqi berkata, al-'aliyyu huwal 'alil qahir wa qila huwal ladzi jalla wa 'ala min ayyal haqqahu sifatul khalqi wa hadhihi sifatun yastahiqquha bidzatihi. Yang maha luhur artinya dialah yang maha luhur lagi maha perkasa. Luhur dalam arti perkasa. Dan dikatakan mengenai maknanya, dialah yang maha agung lagi maha luhur dari dijumpai oleh sifat-sifat makhluk. Artinya sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ini adalah sifat yang wajib bagi Allah dengan zatnya. Nah, dari sekian makna yang ada, makna al-'ali atau makna ulu yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, tidak ada yang mengartikan al-'ali dalam arti Allah maha luhur maha tinggi dalam arti bertempat di atas. Tetapi maha luhur maha tinggi dalam arti tidak ada seorang pun yang mengatur Allah, yang memiliki Allah, yang mewajibkan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah, yang sama dengan Allah dalam sifat-sifatnya, seperti keterangan tadi. Nah, siapakah Al-Imam Al-Halimi yang dikutip di atas oleh Imam Al-Baihaqi? Dalam kitab-kitab Al-Baihaqi banyak kutipan dari Al-Imam Al-Halimi. Si Dr. Salafi Wahabi berasumsi tanpa dasar bahwa Al-Halimi adalah gurunya Al-Bukhari, dan beliau si Dr. Wahabi ini membacanya Al-Hulaimi, padahal Al-Halimi ini ulama yang hidup pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah, jauh setelah wafatnya Al-Bukhari. Kalau kita membuka biografi Al-Halimi, misalnya Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala, beliau berkata, Al-Halimi Al-Husain ibn Al-Hasan bin Muhammad bin Halim Al-Qadi Al-Allamah Ra'isul Muhaddithin wal Mutakallimin bima wara'an nahri. Seorang qadi yang sangat alim, pemimpin ahli hadis dan ahli kalam di seberang sungai Jaihun, yaitu Abu Abdillah Al-Husain bin Al-Hasan bin Muhammad bin Halim Al-Bukhari Asy-Syafi'i, ahadul azkiya al-mausufin wa min ashabil wujuh fil madhab. Salah satu orang-orang yang cerdas, yang terkenal kecerdasannya dan termasuk ashabul wujuh dalam madhab. Beliau lahir di Jurjan. Beliau lahir pada tahun 338. Beliau banyak karangannya. Haddatsa anhu Abu Abdillah Al-Hakim, dan telah menerima hadis dari beliau Imam Abu Abdillah Al-Hakim. Padahal Imam Al-Hakim lebih senior daripada Al-Halimi. Juga Al-Hafidh Abu Zakaria Abdurrahim bin Ahmad Al-Bukhari dan Abu Sa'ad Al-Kanjarwadhi dan lain-lain. Kemudian beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 403 Hijriah. Lalu Az-Zahabi berkata, walil Hafidh Abi Bakar Al-Baihaqi i'tina'un bi kalamil Halimi wala siyama fi kitab Syu'abil Iman. Dan Imam Abi Bakar Al-Baihaqi punya perhatian dengan perkataan Al-Halimi, terutama di dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi saudara-saudara, ini perlu dijelaskan karena orang yang katanya Doktor Wahabi ini tanpa dasar mengatakan Al-Halimi termasuk gurunya Imam Bukhari, padahal bukan. Wallahu a'lam.